بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di hari yang berbahagia ini, di yaumil Jum'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita hadir di Masjid Al-Hidayah dalam rangka untuk melaksanakan satu di antara berbagai perintahnya, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, langkah kaki kita dijadikan sebuah catatan kebaikan bagi kita, sehingga menjadi sebuah amal soleh dan memberikan timbangan ke surga untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, marilah kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak manusia di muka bumi Allah Ta'ala ini. Penduduk bumi lebih kurang 8,3 miliar manusia yang hadir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan separuh, sepertiganya mungkin tidak ada. Jangankan sepertiga, seperempatnya pun mungkin tidak ada. Untuk itu, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada Jumat yang singkat ini, khatib mengingatkan untuk diri khatib sendiri dan juga untuk para jamaah sekalian, marilah kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih. Kalau kita ini icak-icak dalam bertakwa, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang tersirat dalam hati kita ataupun yang terucap dalam lisan kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang beriman supaya dia bersungguh-sungguh dalam mendedikasikan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Nanti di akhir hayatnya, sebagaimana di ujung ayat ini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati, karena kita ini pasti akan merasakan mati, karena kita ini pasti akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah wa abba fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keseharian kita yang sering kita lakukan itu akan terbiasa, akan menggiring kita, akan menemani kita baik dalam suka ataupun duka. Kita menginginkan tatkala kita benar-benar bertakwa kepada Allah, di saat kita dicabut nyawa oleh malaikat Israel, kita dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk itu, para jamaah Jumat yang berbahagia, janganlah kita melupakan untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam sebuah kesempatan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap kepada para sahabatnya, "Ana mustaqim li ikhwani." Saya merindukan sahabat-sahabat saya. Mohon maaf, saya merindukan saudara-saudara saya. Para sahabat yang hadir di situ bertanya, siapa yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud itu adalah kami? Apa jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La. Kenapa ya Rasulullah? Bal antum ashabi. Karena engkau itu adalah sahabatku. Yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa kira-kira? Para sahabat bertanya, lantas siapakah yang engkau rindukan ya Rasulullah? Humul ladzina lam yarani. Mereka itu adalah orang-orang tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah mendengar langsung perkataanku, tidak pernah duduk satu majelis denganku. Humul ladzina lam yarani walakinna, akan tetapi yu'minuna bi, mereka beriman kepada aku. Para sahabat yang mendengarkan itu merasa terheran-heran. Karena apa? Karena ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan orang-orang yang mengimaninya, yang melanjutkan agenda dakwahnya, yang melanjutkan perjuangannya, mengamalkan sunnahnya, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni syariat Islam, padahal tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabi, wahai sahabatku, kalau kalian ada masalah, kalian tinggal bertanya kepada aku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian merasa kesedihan, kalian bisa menemuiku dan aku menghibur kalian. Kalau umatku nanti di akhir zaman mereka tidak pernah berjumpa denganku, ya Rabbbillah, ya ikhwan fillah, kita ini dinantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala malaikat Israil alaihissalam ingin mencabut nyawanya, dia masih meminta kepada Allah azza wa jalla sebuah permintaan. Apa permintaannya? Sampai Allah Ta'ala, ya Muhammad, ya Habibi, kalau engkau ingin tetap berdakwah, kalau engkau ingin tetap bersama umatmu, akan aku panjangkan umurmu. Kata Nabi, tidak, aku lebih mencintaimu ya Rabbi, aku lebih mencintai Allah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas atau permintaan Nabi yang terakhir, permintaan Nabi yang terakhir, ya Abbillah, ya ikhwanu fillah, karena dia merasakan begitu sakitnya tatkala nyawa ini dicabut. Ya Rabbi, timpakan semua rasa sakit umatku kepadaku tatkala malaikat Israil utusanmu datang untuk mencabut nyawa-nyawanya umatmu ini. Ya Abbillah, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai rasa sakitnya dicabut nyawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela untuk menanggung rasa sakit tersebut. Lantas pertanyaannya adalah, apa feedback, apa balasannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukupkah kita hanya bersalawat kepada baginda Nabi? Cukupkah kita hanya berselawat bernyanyikan nasyid mengingat Nabi? Cukupkah demikian? Jawabannya tidak. Islam sebagaimana yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya Muhammad, ya Rasulullah, tidaklah engkau ini diutus kepada umat kecuali untuk menebarkan rahmat kepada seluruh alam. Tugasnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selesai, karena beliau sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita masih hidup di dunia ini, maka kewajiban bagi kita untuk menuntaskan, untuk melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-179 pengingat bagi kita. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam itu kebanyakan dari golongan jin dan juga dari manusia. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaqad zara'na li jahannam, dan sesungguhnya kami jadikan itu neraka jahannam kebanyakan isinya dari golongan jin dan juga manusia. Kenapa demikian? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena itu manusia, mereka mempunyai qulub, mereka mempunyai akal, mereka mempunyai qulub, memiliki hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita umat manusia. Pertanyaannya adalah, kalau kita tadi benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudahkah kita membaca Al-Quran dalam sehari-hari kita, kehidupan kita? Sudahkah kita memahami Al-Quran? Sudahkah kita menyampaikan Al-Quran kepada saudara-saudara kita? Dan sudahkah kita menerapkan Al-Quranul Karim? Kalau belum, dipertanyakan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tumpah di muka bumi. Umat Muhammad, di mana darahmu sudah tumpahkan sehingga Al-Quran ini dicampakkan oleh manusia-manusia yang ada di muka bumi sekarang ini? Wajar tidak kalau Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, lahum qulubun la yafqahuna biha, karena mereka diberikan akal oleh Allah, mereka diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Baca WA kita tiap hari, baca Instagram kita tiap hari, baca Facebook kita tiap hari, baca Al-Quran. Miris hati ini kalau anda, kalau bapak-bapak dan sekalian, saudara-saudara sekalian tidak membuka dan tidak membacanya dan tidak memahaminya. Keterlaluan kita sebagai umat Muhammad. Jadi kalau penuh nanti neraka jahannam, jangan salahkan Rasulullah, jangan salahkan Allah. Allah memberikan kita semuanya, namun kita menolaknya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ababila wa ikhwanut billah, yang hak itu nyata, yang batil juga nyata. Yang hak itu nyata, yang batil itu nyata. Beberapa hari yang lewat, pasangan LGBT tingkat SD ditemukan di kota Pekanbaru. 2 pekan sebelumnya 57 orang LGBT Pak di Pekanbaru Pak ditemukan. Kenapa itu bisa terjadi? Di mana matanya umat Islam melihat kerusakan yang nyata di depan kita? Ini kerusakan moral akibat jauhnya umat dari din alias agama kita. Kalau kita dekat dengan agama, enggak akan mungkin rusak.
moralnya umat Indonesia, rakyat Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa dekat dengan agama kalau kita tidak mau memahami agama ini. Bagaimana kita bisa memahaminya? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga oleh Allah taala tetapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugasnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena di ujung ayat ini diingatkan kita, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Orang yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kepada kita, sudah diberikan pedoman. Rasul sudah mengingatkan kalau kita ini taraktu fikum amrayni. Rasul mengatakan telah kutinggalkan untuk kalian dua pusaka. Apa itu? Kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini istiqamah, ya ababillah wa ikhwani fillah, lan tadillu abada. Kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Sekarang ini banyak pemimpin kita, rakyat Indonesia pada umumnya dan juga di dunia ini pada umumnya, itu banyak sesat arah dalam memahami tujuan hidupnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Dalam Quran surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada kita, rusulan mubassirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nas 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rasul. Apa kata Allah taala? Rasul-rasul itu telah diutus kepada kita, kepada umat manusia, mubassirina, memberikan kabar gembira kepada kita, dan di surga bagi orang-orang yang beramal soleh, yang mencintai Allah dan Nabi-Nya, yang menjaga istri dan anak-anaknya dengan dinnya. Wa munzirina, dan Rasul itu sudah memberikan peringatan kepada kita supaya kita ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Li'alla yakuna linnas, agar tidak ada alasan bagi manusia alallahi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hujjatan ba'da rasul, setelah diutusnya para rasul. Sekarang ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak diazab oleh Allah Azza wa Jalla kalau kita berbuat dosa, kalau kita berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Rasul sudah diutus, sudah tutup. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Sudah selesai tugasnya Rasulullah SAW. Sekarang adalah tugas kita. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan bagi kita dalam rangka mengemban amanah dakwah Islam ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya abafillah wa ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib pada khutbah Jumat yang kedua ini mengingatkan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada, kapanpun kita, apakah di kantor, di sekolah, di jalan, tatkala duduk, ngopi dan seterusnya. Ingatlah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, hindarilah maksiat sekecil apapun itu. Agar apa? Agar kita dapat berakhir dengan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu salluna 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Mazid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم افتح لنا أبواب النعمة، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب المغفرة، اللهم افتح لنا أبواب القوة وأبواب السلامة في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب الصحة وأبواب السلامة في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب الاستقامة في دين الإسلام. اللهم افتح علينا وافتح قلوبنا وعجل علينا قائما بدلة خلاف على منهاج النبوة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام وجمع كلمة المسلمين على الحق يا الله يا رب العالمين. اللهم منصر إخواننا والمجاهدين في العراق، اللهم منصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين، اللهم منصر إخواننا والمجاهدين في جنسيا، اللهم منصر إخواننا والمجاهدين في إنديا وفي كشمير وفي ميانمار وفي إندونيسيا، واجعلنا منهم يا الله في البلاد المسلمين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.